Mbak, selamat siang. Saya mau ketemu dengan GM-nya. Iya, Bapak. Selamat siang, Mas Patra. Halo Bapak, senang sekali. Selamat datang di Luminor Jakarta Kota. Luminor Jakarta Kota. Kita sambil jalan sana Pak, boleh Pak? Saya mau nanya-nanya. Jadi gimana Pak menghadapi new normal nih untuk kesiapan Hotel Luminor Jakarta Kota? Ya sebenarnya dengan kondisi sebelumnya ya, kalau saya bulan Maret, itu kondisinya sebenarnya kita udah siap-siap dengan kondisi seperti ini. Oke. Jadi hal-hal yang kita lakukan adalah sebelumnya kita sudah melihat kondisi-kondisi di mana setelah di pertengahan bulan Maret, jadi kita prediksikan okupansi 80%, tapi kenyataan dengan adanya pandemi corona itu langsung drop 20%. Oke. Nah, 20% itu, akhirnya kondisi-kondisi ini kita antisipasi dengan adanya satu tamu-tamu yang berdatangan yang tadinya grup segala macam, yang sekarang ini lebih banyak individual. Individual ya. Nah, jadi dari protokol yang kita lakukan ada dari mulai staff itu ya harus melakukan hal yang sesuai dengan protokolnya. Jadi pelayanan kita ya pakai masker, kalau di kamar ya pakai hand glove, pakai face cover segala macam itu yang kita lakukan. Oke, yang jelas new normal kita lakukan semuanya. SOP soal protokol kesehatan sudah siap lah ya Sudah siap, hotel. sudah siap. Dan bahkan untuk meeting room kita sudah siap semua. Untuk yang bersifat jaraknya 1 meter, untuk meeting kapasitas yang kita lakukan sudah kita lakukan semua. Oke. Di kamar pun juga sama kita lakukan. Oke, dan konon katanya di Luminor Hotel Jakarta Kota ini lagi ada beberapa promo nih pemirsa. Ya, betul. Iya, memang kalau kita melihat promo saat ini kan lebih banyak orang kan work from home ya. Ya. Nah, untuk Luminor Jakarta Kota bikin work from hotel. Jadi orang mungkin udah bosan di rumah, nah kita lakukan mereka adalah work from hotel. Kita bikin paket promo seperti long stay 2 minggu. Nah, itu kita juga bikin yang mana full board, dapat breakfast, lunch, dinner, termasuk juga laundry fasilitas. Oke, siap. Ada sosial medianya Pak, supaya misalnya ada yang pengen lihat gitu atau follow gitu info lengkapnya? Di ini kalau IG-nya Luminor Kota. Luminor Kota ya. Oke. Facebooknya juga sama. Situ ya @Luminor Kota. Ya. Siap, terima kasih Pak. Saya mau ngobrol-ngobrol dengan narasumber saya Pak. Ini ya. haji kan dibatalin tahun ini nih. Kasihan sekali calon jemaah haji. Selesai, Pak. Siap, Ya, emang pandemi ini bisnis cepat selesai. Betul. Hotel pun juga cepat bisa grow. Betul sekali Pak. Karena pandemi ini nggak cuma nyerang ekonomi aja, ternyata sampai calon jemaah haji semua kena juga Pak. Hilir ya, Mas, ya? Betul sekali. Bisnis. Oke Pak, saya permisi dulu mau ngobrol dengan narasumber saya. Silakan. Oke, pemirsa tonton Generasi Mecin hari ini ya. Oke pemirsa Generasi Mecin, saya sudah bersama narasumber saya hari ini untuk ngomongin kebijakan pembatalan haji tahun ini. Saya sudah ada 2 narasumber saya. Yang pertama ada Haji Iqbal Muhajir selaku Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan Inbound Indonesia. Assalamualaikum Ustadz Iqbal. Waalaikumsalam, sehat. Dan bersama saya juga sudah ada, ini anggota Dewan kita nih, ada Kang Maman. Assalamualaikum Kang Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Maman sendiri dari Komisi 8 yang memang mengatur soal hubungan agama dan sosial dan bencana ya Kang Maman ya? Betul. Betul ya. Sebelum saya mau ke Ustadz Iqbal, saya mau nanya ke Kang Maman dulu nih soal peraturan akhirnya pemerintah menetapkan tiada penyelenggaraan haji tahun ini. Akhirnya diputuskannya karena memang dari Arab Saudinya tidak membuka atau gimana Kang? Iya, di Raker tanggal 11 Mei, DPR dan Kementerian Agama membicarakan tentang opsi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Opsi pertama memang berangkat seperti biasa. Asumsinya Arab Saudi sebagai penerima memang menerima udah bebas COVID-19 dan Indonesia pun udah bebas. Tetapi opsi kedua adalah pembatasan jamaah. Jadi biasanya 220.000, itu misalnya setengahnya 100 ribuan lah. Nah itu asumsinya karena hotel-hotel yang dipakai untuk jamaah itu masih jadi tempat isolasi dan lain sebagainya. Nah opsi ketiga adalah tidak ada penyelenggaraan ibadah haji, artinya kita tidak mengirimkan jamaah. Saya harus koreksi bahwa ini bukan yang pertama kali. Ini bukan yang pertama kali ya? Ya, jurisprudensi misalnya tahun 1946 Kiai Hasyim Asy'ari memberi fatwa bahwa jamaah haji Indonesia tidak perlu berangkat ke Tanah Suci Mekah karena berkaitan dengan agresi Belanda ketika itu. Makanya tahun 46, 47, 48 Indonesia tidak mengirimkan jamaah haji. Nah itu dari pihak Indonesia ya. Kalau dari pihak Arab Saudi sendiri berkali-kali mereka membatalkan atau tidak menyelenggarakan haji. Misalnya tahun 1813 ada pandemi.
Lalu tahun 1841 ada semacam wabah India, lalu ada wabah Korela, ada juga ketika sebelum-sebelumnya itu pemberontakan dan lain sebagainya. Jadi ini semacam jurisprudensi bahwa penyelenggaraan haji pernah ditiadakan karena persoalan yang lebih mengutamakan keselamatan jiwa, baik karena kerusuhan atau karena wabah seperti yang terjadi berkali-kali. Seperti itu. Oke. Nah, untuk kondisi sekarang ini memang sudah ada himbauan larangan dari pemerintah Arab Saudi atau baru keputusan dari pemerintah kita nih, Kang? Jadi gini, ketika kita melakukan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi, maka sesungguhnya Arab Saudi pun terlihat ragu dan gamang. Dia lebih cepat lockdown daripada Indonesia, karena saya ketika itu masih ada di tanah suci Mekah, lalu ke Mesir. Nah, waktu saya di Mesir, Arab Saudi sudah nutup, maka terjadilah jamaah umroh yang tiba-tiba dibatalkan, padahal mereka sudah di pesawat, bahkan ada yang sudah turun. Nah, yang kedua, kalaupun mereka akhirnya menyatakan bisa menerima, itu agak sulit, karena kan ada proses isolasi dan lain sebagainya. Maka saya mengatakan dari awal di tanggal 11 Mei itu, bahwa sikap pemerintah Indonesia lewat Kementerian Agama untuk tidak mengirimkan jamaah haji ada tindakan yang tepat. Karena apa? Karena ini ada soal keselamatan jiwa, soal persiapan, dan juga tentu banyak prosedural yang harus dilewati. Walaupun proses yang dilalui oleh Menteri Agama sudah kita kritik. Menteri Agama tidak melakukan pengumuman itu dengan didahului dengan raker dulu dengan DPR. Karena DPR-nya sedang reses. Jadi ceritanya pemerintah ingin cepat-cepat mengumumkan, saya bilang nggak bisa, harus lewat DPR dulu. Ya udah kalau gitu hari Jumat kemarin tanggal 30 saya bilang nggak bisa, kita harus rapat dalam hari dinas. Lalu ya udah jadi tanggal 1 nggak bisa dong, itu hari libur, hari Pancasila, masa pemerintah lupa hari Pancasilanya. Nah akhirnya tanggal 2 seharusnya Menteri Agama rapat dulu dengan kita baru dia umumin. Nah ini kayaknya Menteri Agamanya langsung aja terabas-terobos, tidak diumumin, langsung diumumin. Secara substansional nggak masalah, tetapi prosedural konstitusi tidak dia lewati. Kenapa? Karena kalau lewat pembicaraan dengan DPR akan minta dulu pendapat dari agen-agen umroh, agen haji juga, karena ada haji khusus. Nanti Pak Iqbal bisa jelasin. Yang kedua, kita harus pastikan dulu bahwa jamaah yang tidak berangkat tahun ini harus menjadi prioritas berangkat tahun 2021. Yang ketiga, ada duit $600 juta yang betul-betul harus safety, harus aman. Tidak boleh lalu karena nggak dipakai, tiba-tiba dipakai untuk corona dalam tanda kutip ya. Nah nilai tambahnya pun kalau bisa diberikan juga kepada jamaah yang tidak berangkat. Nah itulah sebenarnya tidak jadi masalah dan kami mendukung tidak menyelenggarakan, tidak mengirimkan jamaah, tetapi prosesnya memang dilewat oleh Menteri Agama. Nah, itu aja koreksinya. Oke, nanti saya juga akan bertanya soal kepastian uang jamaah yang katanya akan digunakan untuk bantuan pemerintah dulu. Tapi nanti dulu saya mau nanya ke Ustadz Iqbal dulu dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh.